Shalom dan salam sejahtera Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, kami akan melakukan praktek percakapan coaching. Praktek percakapan coaching ini akan dilakukan oleh saya Erwina Telnoni sebagai coach, Ibu Yumin Cefaot sebagai coachee, dan Pak Aris Kikhau sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Bu Erwina. Selamat sore, Pak Aris. Terima kasih, Bu Erwina sudah hadir. Ya. Sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan sedikit pembicaraan dalam peran kita. Selama Ibu Erwina akan membuat tugas untuk menjalankan coaching, dan saya sebagai supervisor saya akan melakukan supervisi. Dan Bu Erwina, kita mengawali ini saya akan menyampaikan ada rubrik penilaian kita dan menyebutkan kegiatan ini. Yang pertama, penilaiannya cukup itu untuk jika Ibu tidak melakukan tahapan project coaching yang sesuai dengan alur TIRTA itu. Yang kedua, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan project coaching. Dan yang ketiga, nilai yang paling baik itu ketika Ibu sudah melakukan sesuai dengan project coaching. Itu sesuai dengan alur TIRTA. Baik, Ibu Erwina, Ibu Erwina bisa menyampaikan dulu kepada saya untuk kompetensi coaching yang Ibu Erwina ketahui apa saja. Ya, Pak. Nah, sebagai coach dalam melakukan praktek coaching kita perlu memiliki kompetensi. Kompetensinya ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu dalam peran kita sebagai coaching itu memang ada 3 kompetensi seperti yang Ibu Erwina sudah sampaikan. Secara khusus Ibu Erwina untuk pelaksanaan coaching yang akan Ibu Erwina lakukan nanti, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang Ibu Erwina kembangkan nanti? Ya, baik. Jadi dalam 3 kompetensi itu yang paling spesifik adalah kehadiran penuh, Pak Aris. Saya berpikir bahwa kehadiran penuh ini sangat penting ketika kita melakukan coaching, dan praktek coaching itu dapat berjalan dengan baik dan lancar jika kita benar-benar melakukan kehadiran penuh, sehingga kita berharap ada solusi yang bisa kita peroleh dari praktek coaching tersebut. Jadi ini untuk kehadiran penuh yang menjadi kompetensi yang paling spesifik yang Ibu Erwina kembangkan. Ibu Erwina mungkin bisa menggambarkan indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu Erwina kembangkan itu. Ya, baik Pak Aris. Dari kompetensi ini, indikator yang ingin saya kembangkan lebih detail lagi adalah yang pertama itu saya harus fokus pada coach. Yang kedua, saya juga harus bersikap terbuka. Saya harus melakukan pandangan pada coaching. Kadang-kadang Pak Aris ini menjadi suatu hal yang sangat perlu diperhatikan, karena kadang-kadang saat berbicara kita coach sedang berbicara dengan kita, pandangan kita tidak padanya. Mungkin pandangan kita pada buku, atau pandangan kita pada handphone, atau pandangan kita pada bagian-bagian yang lain. Sehingga saya perlu meningkatkan ini, saya perlu menerapkan indikator ini. Dan yang ketiga, saya juga ingin, yang keempat, saya ingin lebih sabar. Kadang-kadang sikap sabar ini diperlukan Pak Aris dalam percakapan dengan orang lain. Yang berikut, saya ingin lebih tahu lebih banyak. Saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dialami yang menjadi masalah daripada coaching, Pak Aris. Jadi ada beberapa indikator ketercapaian yang sudah Ibu Erwina sampaikan. Baik, untuk pelaksanaan coaching ini, kapan rencananya Ibu Erwina lakukan? Ya, saya berencana akan segera selesai ini, saya akan langsung melakukan percakapan coaching. Saya kemarin dihubungi oleh rekan saya Ibu Nonci
dia ada menghadapi satu persoalan dalam tugasnya sebagai guru, Pak Aris, sehingga kami akan bercakap-cakap hari ini. Jadi setelah pertemuan kita berdua hari ini, saya akan langsung melakukan percakapan coaching dengan rekan saya itu Ibu Nunci. Baik. Nah, nanti untuk pelaksanaannya Ibu Rina, Ibu Nunci hadir sebagai coaching dan saya juga izin untuk hadir sebagai observasi. Baik. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih banyak Pak Kita Aris. langsung saja Ya. untuk bertemu Ibu Nunci. Ya, terima kasih Pak Terima Aris. kasih Ibu Rina. Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu Nunci. Apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu. Saya waktu itu sedih, kira-kira Ibu bersedia untuk hanya 20-30 menit atau bahkan tidak sampai. Ibu bersedia. Ya, saya sangat bersedia Ibu. Apa saja Ibu butuhkan, saya siap membantu Ibu. Terutama pada sore hari ini memang saya sudah meluangkan waktu karena kita sudah janjian kemarin, sehingga memang saya sudah meluangkan waktu untuk bertemu Ibu pada sore hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk bertemu dengan saya. Kemarin sore itu Ibu, saat kita janjian, Ibu kasih tahu bahwa ada pertemuan sore hari ini. Ibu ingin berdiskusi dengan saya berkaitan dengan ada masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira aku boleh tahu Ibu punya masalah apa? Jadi masalah saya seperti ini. Jadi, selain daripada saya sebagai guru mata pelajaran di sekolah, saya juga dipercayakan oleh tugas tambahan sebagai seorang urusan kurikulum. Salah satu tugas daripada kurikulum adalah mengatur program pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah menyesuaikan kurikulum yang sedang harus diterapkan. Jadi masalah yang saya hadapi adalah untuk menyesuaikan kurikulum dengan yang sekarang ini wajib harus kurikulum merdeka. Jadi saya sebagai kaum kurikulum menemui ada masalah dalam hal ini. Ada satu masalah kecil yang saya merasa benar menguras tenaga saya, menguras pikiran saya. Jadi ini berkaitan dengan tugas Ibu sebagai kepala urusan kurikulum ya Ibu. Kita memang sudah dituntut untuk menyesuaikan kurikulum yang terbaru dari kurikulum 2013 menuju ke kurikulum merdeka, dan saya juga mendengar bahwa di Kabupaten TTS ini Ibu pada tahun ini semua satuan pendidikan wajib untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Jadi kira-kira sebagai kepala urusan kurikulum ini, masalah Ibu itu apa? Masalah yang paling membuat saya harus menguras tenaga dan harus berpikir banyak itu adalah tentang teman-teman guru pelajaran, di mana harus menerapkan kurikulum merdeka ketika ada di dalam kelas, tetapi pada kenyataannya selalu saja mereka membuat alasan bahwa ini pada akhirnya menjadi permasalahan tersendiri bagi saya. Jadi permasalahannya adalah teman-teman guru mata pelajaran ini mereka memiliki alasan tidak mampu untuk menerapkan kurikulum 2013 ini. Kalau sepengetahuan Ibu Nunci, apa hal yang membuat mereka merasa bahwa mereka tidak mampu menerapkan kurikulum mereka ini? Sepengetahuan saya itu yang saya lihat sampai mereka mengatakan tidak mampu adalah mereka sendiri tidak mau belajar. Tentu kalau kita mau tahu sesuatu kita harus belajar, tapi mereka tidak mau meluangkan waktu untuk belajar. Yang saya tahu itu. Jadi mereka ini sebenarnya tidak mampu karena mereka tidak mau belajar untuk mengetahui tentang kurikulum merdeka ini seperti apa. Selanjutnya Ibu Nunci, dari apa yang dialami oleh teman-teman ini, indikator apa yang paling penting yang harus
mereka ketahui tentang indikator dan tentang kurikulum merdeka ini, Ibu Nunci? Sebenarnya yang mereka harus ketahui itu ya, salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada siswa dalam belajar. Kemudian salah satu contoh itu dalam merancang pembelajaran itu dalam pembelajaran yang memaksa siswa harus sesuai dengan kemauan guru. Contoh seperti guru berceramah atau guru memaksa mereka untuk bercerita dengan satu hal saja tanpa membuat suatu perubahan atau memberikan pendidikan tersendiri kepada siswa-siswi. Berarti ini salah satu indikator yang mungkin mereka beranggapan bahwa hal inilah yang tidak bisa mereka lakukan karena mereka sudah terbiasa dengan gaya-gaya yang lain. Nah, sebagai kepala urusan kurikulum, apakah Ibu pernah melakukan sesuatu untuk mengedukasi teman-teman guru mata pelajaran ini untuk mengetahui tentang isi daripada kurikulum mereka itu sendiri? Sebagai kepala urusan kurikulum yang pernah saya buat yang pernah saya buat adalah kami menghadirkan narasumber untuk memberikan semacam kegiatan IHT untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka tentang kurikulum mereka. Tapi baru satu kali itu yang menyebabkan mereka dari saya. Nah, dari pelaksanaan IHT yang pernah dilakukan memang baru satu kali. Apakah ada perubahan atau masih tetap seperti semula? Mereka masih tetap beralasan bahwa mereka tidak mampu. Kalau mau melihat perubahan yang signifikan yang kita lihat itu belum ada. Bahkan masih ada beberapa yang mereka berkata saya sampai sekarang tidak memiliki seperti itu. Berarti di sini saya bisa berasumsi bahwa pelaksanaan IHT ini belum dapat menjawab kebutuhan mereka. Dalam hal ini pelaksanaan IHT ini juga masih jauh dari apa yang diharapkan mungkin, sehingga mereka masih dengan pemikiran bahwa hal ini kurikulum merdeka ini adalah sesuatu yang masih sulit untuk mereka terapkan. Nah, selanjutnya Ibu yang ingin saya tahu lagi, kalau seandainya pelaksanaan IHT menurut Ibu tidak ada perubahan yang signifikan, kira-kira apalagi yang bisa menurut Ibu, apalagi yang bisa Ibu terapkan lagi, solusi apa lagi yang bisa Ibu terapkan mengganti pelaksanaan IHT ini dengan cara-cara seperti apa sehingga bisa menumbuhkan, bisa menggali, bisa memberikan informasi, memberikan edukasi tentang kurikulum merdeka ini. Jadi selain daripada IHT ini Ibu ada Merdeka Mengajar. Jadi yang saya buat, mungkin yang saya bisa buat adalah bisa mendorong mereka untuk bisa belajar bersama secara mandiri. Kemudian yang berikut yang mungkin saya bisa buat adalah berbagi pengalaman atau praktik baik. Misalkan cara mengajar mungkin dari monoton itu jangan monoton, tapi menerapkan sistem belajar berdiferensiasi yang nanti membuat mereka itu artinya secara tidak langsung mereka sudah mampu melihat caranya seperti ini dan akan membuat mereka untuk mampu menerapkan dan tidak ada alasannya seperti itu. Baik Ibu Nunci, tadi Ibu sudah sampaikan solusinya menurut Ibu adalah mendorong teman-teman untuk belajar dari platform Merdeka Mengajar, Merdeka Mengajar PMM ini untuk belajar secara mandiri, dan solusi yang lain yang Ibu tawarkan adalah dengan melakukan aksi nyata, terutama dalam pembelajaran kelas. Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya pikir ini adalah solusi yang cukup baik Ibu Nunci, karena seperti yang kita ketahui bahwa PMM ini sudah di suatu platform yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah untuk guru dapat belajar secara mandiri untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kurikulum merdeka, dan di sana kita bisa belajar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Tapi kadang-kadang Ibu Nunci,
guru ini kalau disuruh untuk belajar sendiri berkaitan dengan waktu, kesibukan dan lain-lain, kadang-kadang ada hal-hal yang bisa menghambat pembelajaran dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, saya ingin tanya lagi Ibu, kira-kira kalau Ibu sebagai kepala seksi, kepala urusan kurikulum dengan menggunakan PMM ini untuk belajar secara mandiri, kira-kira langkah spesifik apa yang Ibu ambil supaya teman-teman ini bisa belajar bersama-sama? Jangan dibiarkan dia belajar mandiri, belajar sendiri, sehingga bisa belajar bersama-sama, sehingga kurikulum Merdeka ini bisa dipahami dengan baik. Nah, itu setelah Ibu berbicara, baru saya sadar bahwa rupanya untuk meminta mereka belajar sendiri banyak kesibukan. Jadi saya kira-kira berpikir bahwa kalau misalnya mereka dipaksa untuk sendiri akan banyak alasan mengurus itu, dan mungkin karena ketidaksanggupan mereka juga mereka tidak akan mau belajar. Dan mungkin satu yang bisa saya buat sebagai kepala urusan kurikulum adalah dengan bekerja sama meminta kepala sekolah untuk membuat seperti kewajiban. Jadi misalnya dalam 1 minggu itu 1 kali semua guru diwajibkan untuk ikut serta dalam belajar. Saya merasa, menurut saya mungkin kalau diwajibkan mau tidak mau itu harus mereka ikut, dan mungkin bukan dipaksa tapi memang itu untuk kebutuhan supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Mungkin seperti ini. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ketika kita belajar sendiri-sendiri, mungkin ada banyak kesibukan yang bisa membuat kita abai dalam melakukan kegiatan itu belajar mandiri ini. Tetapi dengan solusi yang Ibu kemukakan tadi, bahwa Ibu mau sampaikan kepada kepala sekolah untuk bisa menyediakan waktu secara khusus, mewajibkan semua guru untuk belajar lewat PMM ini adalah suatu hal yang baik. Jadi apakah saya mau tanya, apakah ada wadah-wadah khusus atau komunitas-komunitas belajar di sekolah Ibu? Kalau untuk di sekolah ya ada NGMP, ada kumpulan-kumpulan yang bisa kita ini. Selain daripada itu juga ada fasilitas yang bisa mendukung kita belajar bersama. Misalnya ada kelompok, kemudian ada ini untuk jaringan internet ini juga tersedia. Jadi saya merasa bahwa mungkin melalui itu mereka akan bisa ditingkatkan kemampuan mereka, dan alasan-alasan mereka untuk mengatakan tidak mampu dan lain-lain itu mungkin bisa dijawab. Ya, saya setuju sekali Ibu. Jadi dengan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar di sekolah itu, contohnya MGMP, melalui wadah MGMP ini kita bisa belajar bersama. Dari belajar bersama juga mungkin Ibu bisa berbagi praktik baik seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Dengan wadah-wadah itu, apa yang tadi Ibu kemukakan, bahwa belajar bersama-sama itu pasti akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau kepala sekolah mewajibkan untuk semua guru harus ada dalam kegiatan itu. Saya yakin bahwa apa yang Ibu sudah rencanakan, apa yang Ibu pikirkan itu, solusi yang Ibu pikirkan itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang kurikulum Merdeka, karena di PMM itu semuanya tersedia. Nah, melalui wadah MGMP kita bisa belajar bersama-sama, terus berbagi juga. Nah, Ibu, hal yang Ibu sudah sampaikan tadi adalah hal yang sangat baik. Saya mendukung itu, dan bahkan saya juga terinspirasi juga Ibu untuk menerapkan itu di sekolah saya lewat wadah-wadah di sekolah. Seperti kami di sekolah dasar, yaitu di KKG, kami bisa memanfaatkan wadah KKG ini untuk belajar bersama-sama melalui PMM. Nah Ibu, untuk aksi nyata yang tadi Ibu saya sempat dengar, Ibu juga menyampaikan tentang aksi nyata. Kira-kira untuk aksi nyata ini, rencana Ibu ke depan, apakah Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan, atau Ibu ingin menyampaikan aksi nyata ini melalui wadah? Seperti apa rencana Ibu, seperti apa? Coba Ibu
sampaikan apa rencana Ibu untuk itu. Jadi untuk aksi nyata itu saya berencana maksudnya memberikan satu model begini pembelajaran. Misalnya tadi saya bilang pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa menuntun mereka agar jangan pakai alasan yang dulu kebiasaan mereka untuk mengatakan bahwa tidak mampu. Jadi dengan kita memberikan salah satu pola membagi praktik baik bagi mereka, itu mereka bisa lihat dan mereka mungkin bisa termotivasi, mereka bisa terapkan. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi di sini tentu pasti Ibu akan menjadi role model untuk teman-teman, karena kebetulan Ibu sebagai kepala urusan kurikulum, tentunya Ibu yang memiliki tanggung jawab moral yang lebih dari teman-teman untuk bagaimana kurikulum 13 kurikulum Merdeka ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah Ibu, sehingga Ibu harus menjadi role modelnya. Nah, melalui apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya sangat setuju sekali dengan solusi yang Ibu kemukakan, rencana yang Ibu kemukakan tadi. Ini saya pikir adalah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan Ibu, sehingga teman-teman yang merasa bahwa mereka tidak mampu untuk menjalankan kurikulum Merdeka ini dengan pembelajaran yang mereka ikuti lewat PMM ini sedikit demi sedikit dapat mengubah paradigma berpikir mereka, sehingga mereka bisa mengetahui tentang kurikulum Merdeka dan mereka bisa menerapkan itu dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik Ibu Nonci, tadi Ibu memang sudah sampaikan seperti itu. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk membantu teman-teman sehingga mereka tidak beralasan bahwa mereka tidak mampu, mereka tidak mau belajar? Kira-kira rencana Ibu ke depan itu apa? Seperti solusi yang Ibu sudah sampaikan tadi. Baik Ibu, jadi kita berbicara masalah ini bukan sekedar membahas pendapatan, tapi harus melalui satu proses. Tapi yang jelas bahwa kita sudah ada dalam koordinasi. Yang saya rencana untuk lakukan, ya untuk menjadi role model itu setiap kali kita ada action di sekolah, kemudian untuk memotivasi mereka agar benar-benar bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada pada semester baru nanti ketika tahun ajaran 2023-2024. Saya berencana supaya memang semua harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Baik sekali Ibu, rencana Ibu untuk menerapkan ini untuk aksi nyata, tentunya Ibu akan menerapkan itu dalam waktu berjalan ini ya Ibu, karena ini sementara sudah ada di pertengahan. Dengan aksi-aksi nyata yang Ibu lakukan itu menjadi suatu pembelajaran buat teman-teman, sehingga di awal tahun ajaran ketika akan mengimplementasikan itu mereka sudah memiliki gambaran, baik itu gambaran secara umum maupun secara spesifik tentang pembelajaran yang akan mereka terapkan dalam kurikulum Merdeka ini Ibu. Dan tentunya di tahun ajaran yang baru, rencana Ibu untuk implementasi kurikulum Merdeka ini bisa terwujud dengan apa yang sudah tadi Ibu sampaikan melalui PMM belajar bersama itu. Baik Ibu, dalam rencana seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa rencana-rencana ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Tentunya sebagai kepala urusan kurikulum, Ibu juga tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Apakah Ibu perlu berkolaborasi dengan orang lain, atau Ibu perlu dukungan-dukungan mungkin berupa saran atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung Ibu dalam melaksanakan kegiatan yang Ibu rencanakan ini? Baik Ibu, tentu seperti yang Ibu bilang bahwa tidak bisa seorang kepala urusan itu berjalan sendiri, tapi tentu harus dengan kolaborasi. Berbicara kepada pemimpin, kemudian pemimpin dengan sendirinya mengarahkan, kemudian mungkin perlu lagi ada sumber-sumber yang dibutuhkan untuk bisa melengkapi apa yang diminta oleh guru-guru seperti itu. Seperti misalnya kalau dibutuhkan untuk narasumber hadir, kita bisa berkolaborasi untuk bisa memberikan satu penjelasan atau materi yang bisa menjawab kebutuhan mereka supaya jangan alasan bahwa tidak mampu seperti itu. Ya, baik sekali Ibu. Berarti Ibu memang proses ini membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya pihak sekolah, tetapi juga dengan pihak luar yang kompeten,
yang bisa menolong ibu, yang bisa membantu ibu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan sekolah dan mewujudkan tujuan pemerintah, yaitu implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Nah Ibu, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah menjadi rencana Ibu, sudah solusi yang Ibu rencanakan untuk dapat membantu teman-teman dalam implementasi kurikulum merdeka, sehingga mereka tidak merasa bahwa ini suatu hal yang sulit, tetapi mereka bisa termotivasi dari apa yang Ibu rancangkan ini untuk bisa belajar, sehingga kurikulum merdeka di tahun ajaran yang baru ini dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan. Nah, saya juga ingin mendengar lagi perkembangan setelah Ibu menerapkan ini di kemudian hari, perkembangan berkaitan dengan solusi atau rancangan kegiatan yang Ibu rancangkan untuk mengatasi persoalan ini. Bisa Ibu ceritakan kira-kira apa kendalanya atau apa perkembangannya atau apa yang menjadi tantangannya. Saya juga masih membutuhkan cerita-cerita Ibu selanjutnya, sehingga mungkin pada kesempatan-kesempatan berikut kita bisa mencari solusi atau kita bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk kita bersama-sama dapat menerapkan kurikulum merdeka dengan rancangan-rancangan yang Ibu lakukan di sekolah itu. Tentu itu sangat diharapkan Ibu. Dari pembicaraan kita setelah saya menerapkan, saya juga ingin untuk berbicara lagi dengan Ibu, kemudian sebagai evaluasi, dan kalau misalnya maju, apalagi yang harus kita buat. Kalau dia maju berarti mungkin ada solusi lain yang kita perlu cari bersama supaya teman-teman guru dan para dewan pengajar di sana bisa melakukan seperti ini. Ya. Baik Ibu Nonci, kita sudah melakukan percakapan panjang berkaitan dengan masalah yang Ibu alami sebagai kepala urusan kurikulum di sekolah. Nah, dari percakapan kita, dari solusi yang sudah Ibu dapatkan, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Ya, jadi memang dari awal itu saya, seperti saya bilang tadi, itu menjadi sesuatu yang menguras tenaga, sesuatu yang menguras pikiran, harus dipikirkan bagaimana. Masalahnya adalah berhubungan dengan teman-teman guru dan itu tidak mudah. Tapi setelah melalui pembicaraan kita, saya merasa ini, kemudian saya merasa bersemangat bahwa rupanya itu tidak terlalu merupakan hal yang luar biasa, tapi bisa juga dijalankan dengan hal-hal yang sederhana seperti tadi aksi yang tadi. Cukup kita memberikan teladan kita dan mereka akan lihat ada role model di sana. Kemudian cukup kita mengatur waktu sedemikian rupa untuk bisa membawa mereka akan bisa juga belajar mengembangkan diri. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Berarti ada manfaat dari percakapan kita hari ini, dan manfaatnya cukup bermakna buat Ibu, cukup menolong Ibu dalam pengembangan khususnya tentang kurikulum merdeka. Baik Ibu, saya berharap bahwa percakapan ini tidak sampai di sini saja, tapi pada kesempatan mendatang seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, kita akan kembali bertemu lagi untuk kita melihat bersama-sama perkembangan dari apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menerapkan rencana-rencana Ibu itu di sekolah. Semoga dalam percakapan kita kemudian bukan kita mencari solusi baru lagi, tetapi itu kita bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk kita berkembang lebih baik. Terima kasih banyak Ida. Terima kasih juga. Waktunya saya sudah mengganggu, dan terima kasih saya sudah mendapatkan satu jawaban. Ya, terima kasih Ibu Nonci. Selamat sore. Selamat sore Pak Aris. Hasil coaching luar biasa. Ya, Saya terima kasih Pak ikuti Aris. tadi. Saya ingin bertanya ini. Yang pertama, hasil coaching tadi mungkin Ibu bisa gambarkan apa yang dilakukan, bagaimana hasilnya. Baik Pak Aris, tadi saya dengan rekan saya sudah melakukan coaching, dan
dari apa yang sudah kami lakukan tadi, saya merasa bahwa saya dapat mengembangkan kompetensi coaching sesuai dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan Pak Aris. Tadi masalahnya adalah masalah yang cukup baik, yang merupakan masalah yang kita alami bersama, dan saya dari percakapan coaching tadi saya menggali berbagai hal dari coach saya, dan ada banyak solusi yang dapat kami ambil, dan solusi itu disampaikan langsung oleh coach saya. Jadi saya berpikir bahwa dari kompetensi-kompetensi yang saya kembangkan itu dapat saya lakukan dengan baik, dan untuk percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta ini Pak Aris, tadi juga saya dapat melakukan itu dengan baik Pak Aris. Baik, terima kasih Ibu Iwi. Sejalan dengan hasil pengamatan saya juga, Iya. saya melihat hasil coaching yang sangat baik. Ini saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi. Saya berikan apresiasi untuk Ibu Erwina untuk langkah-langkah yang Ibu Erwina tempuh, terutama ketika menjalankan alur Tirta itu sungguh sangat baik, sehingga pada akhirnya indikator-indikator kompetensi yang Ibu Erwina sampaikan tadi, terutama untuk kompetensi yang menjadi fokus Ibu Erwina untuk kesadaran penuh tadi, indikator-indikator yang Ibu Erwina ingin lebih tanamkan tadi itu semua berjalan dengan sangat baik. Tadi ada beberapa hal yang saya tangkap, dan semuanya itu menjurus pada satu usaha yang baik, sehingga tadi coach berhasil menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Benar, Pak Aris. Itu sesuatu yang sangat harus saya apresiasi. Terima kasih, Pak Aris. Yang ada saya satu pertanyaan lagi Ibu Erwina, kira-kira tadi dari kompetensi yang sudah Ibu Erwina kembangkan, kompetensi yang pertama mindfulness itu, untuk ke depan jika ada kesempatan untuk melakukan proyek coaching lagi, ada kompetensi lain mungkin yang Ibu ingin kembangkan lagi? Iya, benar Pak Aris. Kompetensi yang sudah ada dalam diri saya tadi adalah kehadiran penuh atau presence. Dan saya berpikir bahwa tadi saya sudah melakukan itu sesuai dengan penilaian dari Pak Aris. Pak Aris sudah melihat apa yang sudah saya kembangkan tadi, dan saya berpikir bahwa pada kesempatan-kesempatan berikutnya saya ingin mengembangkan kompetensi berkaitan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga ingin mendengar dengan aktif Pak Aris. Karena jujur tadi Pak Aris, pada saat percakapan coaching itu sebenarnya memang tidak kelihatan, tetapi saya agak terganggu karena handphone saya berdering. Saya melihat pada handphone tersebut, sehingga saya berpikir bahwa ini adalah satu hambatan dalam percakapan coaching ini, sehingga keterampilan mendengar dengan aktif itu harus saya kembangkan lagi Pak Aris dalam praktek-praktek coaching ke depan, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan berbobot itu perlu saya latih lagi Pak Aris untuk mengembangkan praktek coaching, karena dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya berpikir bahwa ini adalah hal yang penting untuk menggali potensi daripada coach kita, dan juga menemukan kekuatan-kekuatan yang ada pada coach kita. Nah, kekuatan dan potensi itu dapat kita temukan, dapat kita peroleh dari pertanyaan-pertanyaan berbobot ini Pak Aris. Jadi saya berharap pada kesempatan-kesempatan mendatang dua kompetensi ini bisa saya kembangkan lebih baik lagi. Baik. Jadi kita sama-sama kita berharap bahwa kita melatih semua kompetensi ini agar ke depan memang ketiga kompetensi ini semua dapat kita terapkan agar proses coaching yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Ya, benar Pak Aris. Baik, Ibu Ewi, kira-kira kapan lagi praktik coaching ini bisa dilakukan? Iya, jadi Pak Aris, saya akan membuka diri kepada rekan-rekan saya atau kepada siapa saja yang membutuhkan
bantuan saya untuk kita berdiskusi, untuk menyelesaikan berbagai persoalan, atau dalam membuat rencana-rencana ke depan dalam tugas dan pelayanan atau masalah-masalah pribadi lainnya. Nah, dari ketika saya membuka diri, tentunya percakapan coaching itu dapat saya praktekkan kembali, dan saya berharap saya mampu untuk menerapkan kompetensi-kompetensi coaching ini sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Berarti ini satu keresahan yang luar biasa karena Ibu Erlina bersedia membuka diri untuk siapa saja bisa melakukan coaching ketika dia membutuhkan. Dalam melakukan coaching nanti mungkin ada pihak-pihak yang diperlukan untuk memantau. Ya, benar Pak Aris. Dalam percakapan coaching nanti saya juga membutuhkan pihak lain untuk melakukan pemantauan terhadap proses coaching ini. Mungkin saya akan meminta rekan-rekan di sekolah, rekan-rekan guru di sekolah untuk melakukan pemantauan, dan kalau pada pertemuan-pertemuan mendatang kalau ada kesempatan, misalnya Pak Aris berkesempatan untuk hadir, saya meminta kembali Pak Aris untuk bersama-sama dengan saya untuk memantau jalannya percakapan coaching yang akan saya lakukan, untuk bersama-sama kita mengembangkan praktek coaching ini sehingga kita bisa melakukannya jauh lebih baik lagi dari yang kita harapkan Pak Aris. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Jadi pemantauan itu penting agar kita bisa mengembangkan kompetensi coaching yang kita miliki, seperti Ibu Erlina sampaikan, agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, baik, Pak Aris. Ibu Erlina, mungkin itu observasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih Pak Aris. Kita lanjut lagi di kesempatan berikut ketika kita sama-sama ada dalam praktik coaching. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aris untuk waktunya. Selamat sore. Selamat sore Ibu Erlina. Demikianlah praktek percakapan coaching yang telah dibawakan oleh kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Timor Tengah Selatan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.